ke soal-soalnya. Soal pertama, pegawai negeri sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan fungsional atau JAFUM, guru harus memenuhi syarat sebagai berikut, kecuali berdasarkan Permen nomor 16 tahun 2009 tentang JAFUM, guru dan angka kredit bab 9 pasal 30 ayat 1, PNS yang diangkat untuk pertama kali dalam JAFUM harus memenuhi syarat sebagai berikut: berijazah paling rendah S1 atau D4 dan bersertifikat pendidik, pangkat paling rendah penata muda golongan 3A, setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerja dalam DP3 paling rendah bernilai baik dalam 1 tahun terakhir, kemudian 4 memiliki kinerja yang baik yang dinilai dalam masa program induksi. Jadi kecuali yang memiliki keahlian serta mampu untuk menilai kinerja guru. Padahal yang menilai kinerja guru itu biasanya kepala sekolah atau pengawas sekolah, atau bisa jadi asesor. Soal kedua, Bu Aisyah sebelum melakukan pembelajaran di kelas harus menyusun RPP terlebih dahulu. Dalam menyusun RPP, prinsip yang harus diperhatikan oleh Bu Aisyah adalah sebagai berikut, kecuali dalam menyusun RPP ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di sini ada 7 hal, yaitu perbedaan individu peserta didik, partisipasi aktif peserta didik, berpusat pada peserta didik, pengembangan literasi, pemberian umpan balik, penekanan pada keterkaitan KD, kemudian pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Jadi di sini kecuali jawaban yang paling tepat adalah kompetensi pendidikan. Soal keempat, pada kegiatan pembelajaran Pak Rohmat memberi motivasi belajar peserta didik secara kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada saat kegiatan. Nah, di situ ada motivasi. Motivasi di dalam RPP itu diletakkan pada pendahuluan, ya. Jadi motivasi itu terletak dalam pendahuluan. Pak Abid akan melakukan penilaian non-autentik, maka Pak Abid dapat menggunakan di situ kata kuncinya yaitu penilaian non-autentik. Bentuk penilaian non-autentik mencakup tes, ulangan, dan ujian, lebih mengarah pada paper test. Kalau dilihat pilihan jawaban, jurnal itu digunakan untuk observasi sikap, project digunakan untuk penilaian autentik karena dilaksanakan di luar lapangan dan butuh data yang real. Kemudian portofolio itu hasil kumpulan dari karya peserta didik. Unjuk kerja adalah penilaian autentik di mana kita langsung menilai apa yang sedang didemonstrasikan oleh siswa. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C, ulangan. Soal kedua, Bu Aminah setelah mengajar 1 unit pengajaran akan mengevaluasi peserta didiknya dengan melakukan ulangan. Penilaian yang dilakukan Bu Aminah termasuk penilaian formatif, tujuannya untuk mengetahui hasil belajar yang dicapai oleh anak didik setelah menyelesaikan program dalam satu bahan pelajaran pada suatu bidang studi atau pelajaran tertentu. Itu maka jawabannya adalah yang A, formatif. Sumatif itu digunakan untuk mengukur hasil belajar di tengah semester atau akhir semester. Autentik penilaian real seperti penilaian unjuk kerja. Diagnostik yaitu penilaian untuk mengetahui kelemahan dari peserta didik atau untuk mengetahui kemampuan awal. Placement itu digunakan untuk menggolongkan berdasarkan kemampuan peserta didik. Soal ketiga, Pak Rian akan melakukan penilaian. Tujuan penilaiannya adalah ingin mengetahui taraf hasil belajar yang dicapai oleh siswa setelah menyelesaikan program pengajaran dalam 1 semester. Jenis penilaian yang akan digunakan Pak Rian yang paling sesuai adalah penilaian sumatif, ya.
Tadi sudah dijelaskan, penilaian sumatif untuk menentukan nilai murid setelah mengikuti program belajar dalam periode catur bulan, semester akhir tahun, atau akhir dari pembelajaran. Jawabannya adalah yang B, sumatif. Pertanyaan selanjutnya, Bu Asi memberikan tugas kepada siswanya. Pada tenggat yang diberikan, ada beberapa siswa yang belum menyelesaikan mengumpulkan tugas. Sikap yang paling tepat dilakukan Bu Asi adalah jika kita mempunyai siswa di mana siswa tersebut sering terlambat dalam mengumpulkan tugas, sikap yang paling tepat yang dapat kita lakukan adalah memfasilitasi siswa untuk berdiskusi bagaimana cara mengatur waktu dan bertanggung jawab pada tugas yang diberikan. Sikap ini akan mendidik siswa menjadi lebih baik. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.